Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Di dalam tubuh makhluk hidup, banyak sekali reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel. Ada proses-proses perubahan zat makanan, perombakan, sampai dengan penyusunan zat makanan. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan zat-zat makanan dari yang tadinya senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya adalah pernafasan atau respirasi aerob. Saat kita bernafas, kita akan menghirup oksigen. Oksigen dibutuhkan sebagai bahan untuk memecah glukosa. Glukosanya didapat dari sistem pencernaan yang sudah mencerna karbohidrat menjadi glukosa menggunakan enzim amilase. Kemudian diserap oleh usus halus lalu dibawa oleh darah ke sel-sel atau seluruh tubuh yang nantinya akan terjadi pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen. Ada juga respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nama lainnya adalah fermentasi. Contohnya adalah pembuatan tape singkong. Seperti yang kita tahu, tape yang telah diberi ragi harus dibungkus rapat dengan koran agar fermentasinya berhasil. Hal ini bertujuan agar tidak ada oksigen yang masuk dan mengganggu proses respirasi anaerob. Nah, yang kedua adalah anabolisme atau reaksi pembentukan zat yang sederhana menjadi zat yang kompleks. Biasanya terjadi pada fotosintesis pada tumbuhan, yaitu pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Ada lagi yang namanya kemosintesis. Kemosintesis ini menggunakan zat kimia. Biasanya reaksi ini terjadi di bakteri, fungi, atau makhluk hidup lain yang bisa mensintesis makanannya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian enzim. Enzim adalah suatu zat yang dibutuhkan dalam reaksi metabolisme. Fungsi enzim sendiri adalah sebagai biokatalisator. Biokatalisator adalah katalis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa enzim dapat mengatur kecepatan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Enzim juga mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Nah, enzim juga tersusun dari beberapa atau terdiri atas protein atau apoenzim. Nah, agar berfungsi dengan baik, enzim ini memerlukan komponen lain yang disebut kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein berupa ion atau molekul. Berdasarkan ikatannya, kofaktor itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, gugus prostetik. Struktur enzim ini terdiri dari molekul organik yang berperan untuk memberi kekuatan tambahan terhadap kerjanya enzim. Yang kedua, ada koenzim, terdiri dari molekul organik non-protein kompleks yang terikat renggang dengan enzim, berperan untuk memindahkan gugus kimia atom atau elektron dari satu enzim ke enzim yang lain. Nah, yang ketiga ada ion-ion anorganik, terikat dengan enzim atau substrat kompleks dan berperan untuk mengaktifkan kerja enzim. Nah, di sini tuh ada holoenzim. Holoenzim ini adalah posisi enzim ketika sudah aktif gitu, namanya holoenzim. Nah, sekarang yang ketiga, sifat enzim. Yang pertama, sifat enzim adalah tadi sebagai biokatalisator. Yang kedua, mudah rusak akibat suhu panas karena protein penyusun enzim memiliki sifat termolabil, peka terhadap suhu panas. Dalam suatu reaksi kimia, enzim diperlukan sangat sedikit, tetapi pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi sangat besar dan dapat digunakan berulang-ulang. Dapat bekerja di dalam dan di luar sel, contohnya enzim amilase dan maltase. Dalam sebuah reaksi kimia, umumnya enzim bekerja searah, meskipun beberapa di antaranya mampu bekerja dalam 2 arah.
Contoh reaksi searah adalah lipase yang membantu pembentukan lemak. Dan enzim ini bersifat reversibel juga, atau reaksinya bolak-balik. Bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Nah, gimana sih cara kerja enzim? Cara kerja enzim adalah untuk meningkatkan proses reaksi kimia. Cara kerja enzim sangat unik karena hanya mempengaruhi zat tertentu. Misalnya, enzim amilase yang bereaksi pada zat tepung dan mengubahnya menjadi glukosa. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori berikut. Yang pertama, teori lock and key atau teori kunci gembok. Tokoh yang menemukan teori ini adalah Emil Fischer pada 1894. Teori ini menjelaskan bahwa enzim hanya berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Perumpamaan substrat adalah gembok, sedangkan enzim diperumpamakan sebagai kunci. Sementara gembok dan juga kunci memiliki kecocokan dengan sisi yang sama agar dapat membuka atau juga sebaliknya. Tapi teori cara kerja enzim ini memiliki kekurangan, yakni tak mampu menjelaskan bagaimana kestabilan dari enzim. Kestabilan tersebut didapat ketika peralihan titik pada reaksi enzim. Yang kedua adalah teori induksi. Teori ini merupakan teori yang menggambarkan tentang cara kerja dari enzim. Pemakaian teori ini dilakukan pada tahun 1958 oleh Daniel Koslan. Menurutnya enzim mempunyai sisi aktif dan juga fleksibel. Walaupun demikian, sisi-sisi tersebut memiliki titik pengikatan dengan spesifik atau sama persis. Dengan demikian, hanya substrat yang memiliki titik pengikatan yang juga spesifik yang akan menginduksi terhadap sisi aktif dan kemudian akan menghasilkan kecocokan atau pas dalam membentuk substrat. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan ini mampu menjawab kekurangan teori kunci gembok yang telah dikemukakan terlebih dahulu, sehingga teori ini banyak dilakukan atau diakui oleh para peneliti. Nah, enzim juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu.
Suhunya ini harus normal, mendekati suhu normal tubuh jika di manusia, yaitu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius, dan di bakteri yang hidup di air panas memiliki enzim yang bekerja pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, suhu ini jika terlalu tinggi akan menyebabkan denaturasi. Jika suhunya terlalu rendah, maka enzim ini akan nonaktif. Yang kedua adalah pH. pH yang optimal bagi kerja enzim ini adalah pH netral, 6-8. Selain berada di pH tersebut, enzim akan terganggu bahkan bisa sampai terdenaturasi. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Kalau semakin banyak enzim dan substrat, maka semakin cepat reaksi berjalan. Apabila konsentrasi enzim dalam laju reaksi sedikit daripada substrat, maka penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju ini terjadi secara linier, sedangkan jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, maka laju reaksi akan relatif konstan. Nah, yang keempat ada inhibitor. Inhibitor ini ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor ini dapat menghambat kinerja enzim. Nah, inhibitor ini ada dua. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Zat menghambat enzim yang menghambat dengan cara mengikat sisi aktif enzim. Inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Memiliki struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat berikatan dengan enzim, tetapi mengakibatkan enzim tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai biokatalisator. Nah, yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara mengikat enzim pada sisi yang berbeda, pada sisi lainnya, bukan sisi yang aktif. Apabila inhibitor telah berhasil mengikat enzim, maka sisi aktif enzim akan berubah. Hal tersebut mengakibatkan substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Selanjutnya ada peranan enzim. Selain berperan dalam metabolisme sel, enzim berperan dalam proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, reduksi. Terjadinya penambahan molekul hidrogen, elektron, atau pelepasan oksigen. Yang kedua, dehidrasi, yaitu pelepasan molekul uap air atau H2O. Yang ketiga, oksidasi, yaitu terjadinya proses pelepasan molekul hidrogen, elektron, atau penambahan oksigen. Yang keempat, hidrolisis, yaitu reaksi penambahan H2O pada suatu molekul dan diikuti dengan pemecahan molekul pada ikatan yang ditambah H2O. Yang kelima adalah fosforilasi, yaitu reaksi pelepasan fosfat. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang metabolisme. Ada anabolisme, katabolisme, dan pengaruh metabolisme ini adalah enzim. Apa itu enzim? Sifatnya enzim, struktur enzim, cara kerja enzim, faktor pengaruh cara kerja enzim, teori